Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nona Rara Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Dalam seri ke-643 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Abi Burhan sebagai Wong Agung, Malik sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Pertanyaan demi pertanyaan timbul tenggelam di dalam benak Rasemi tentang sahabatnya yang agaknya mulai mencurigakan. Namun jawaban yang diperolehnya hanya memusingkan kepala, karena Rakuti memang sosok yang sulit ditebak. Kadang diam tak bergeming, kadang meledak-ledak tak terduga. Sebagaimana cuaca, sebentar nampak cerah bersih, tapi sebentar kemudian mendung dan gelap. Kadang hujan lebat, tapi segera terang dan cerah. Begitulah alam. Dan Rakuti adalah alam. Alam yang ganas. Alam yang penuh misteri. Langkah-langkah apa yang sebaiknya aku ambil untuk menghadapi Rakuti? Aku merasa dia ini sekarang sudah lebih licin dan licik daripada aku. Ya, pasti. Dia pasti akan mensiasati siasatku.
Dia pasti akan mendahului daripada didahului, akan menerkam daripada diterkam. Ya, hukum perang kiranya sudah mulai berlaku, membunuh atau dibunuh. Perlahan-lahan senja mulai merayap. Kicau burung telah kembali ke sarangnya. Bumi Majapahit telah tenggelam dalam keremangan. Pikiran Rasemi kusut. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Mestikah mencari bantuan dan mengajak bicara pada Rawadeng dan Rayuyu? Haruskah dia datangi pula Ratanca, Rapangsa dan Rabanyak? Tapi apakah mereka berani untuk diajak bicara tentang Rakuti? Ya, sebaiknya ku datangi mereka, lalu ku ajak bicara. Akan kukatakan pada mereka tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan mudah-mudahan mereka mau mengerti, mau memahami situasi yang tengah terjadi, dan sekaligus mau membantuku. Rasemi merasa sedikit lega karena telah menemukan jalan keluar yang seharusnya ditempuh. Sementara senja telah hilang digantikan malam. Langit biru ditebari bintang. Awan-awan putih tampak melayang ringan menutupi sang purnama. Rasemi nampak menuntun kudanya keluar dari istal. Dan sejenak kemudian, dia kendalikan kudanya menuju wisma kediaman Rawadeng dan Rayuyu. Rasemi terguncang-guncang di atas kuda tunggangannya. Pikirannya hanya satu, meminta bantuan dan dukungan pada Rawadeng dan Rayuyu. Harapannya hanya satu, semoga mereka semua bisa membantu menghadapi Rakuti. Kita tinggalkan Rasemi yang sedang panik, bingung dan gelisah. Kini kita beralih pada Rakuti dan Wong Agung. Tampaknya kedua guru dan murid itu semakin yakin dan mantap dalam langkah pertamanya dalam aksi gerakan yang telah dimulainya. Guru, tengah malam ini, semua harus sudah beres. Supaya kita tidak perlu direpotkan lagi oleh urusan monyet pintar itu. Iya, tepat tengah malam ini, aku akan berusaha sudah meringkus Rasemi. Setelah itu, segera ku bawa lari ke pinggir kota Raja Majapahit. Aku sudah akan menunggu guru di sana. Bagus. Akan kujalankan tugas ini sebaik-baiknya. Terima kasih, Guru. Tapi ingat, Guru hanya bertugas membekuknya, bukan membunuhnya. Bawa dia ke pinggir kota raja dalam keadaan hidup. Dan tidak boleh seorang pun tahu hal ini. Iya, aku mengerti, Rakuti. Dan untuk membekuk seorang Rasemi, sama halnya menepuk lalat. Kau tak perlu khawatir padaku. Begitupun dengan para prajurit penjaga Wisma Rasemi. Akan kubuat tidak bergerak di tempatnya. Jangan khawatir padaku. Baiklah. Selamat menjalankan tugas, Guru. Guru dan murid lalu saling berjabatan tangan, seolah hendak menyampaikan keberhasilan langkah awal yang baru akan ditempuhnya. Malam menjadi saksi atas mereka berdua. Langit biru tertutup awan hitam. Bulan tak bersinar terang. Rakuti dan Wong Agung kemudian beranjak meninggalkan Wisma.
Prajurit, mana tuanmu? Kami tidak melihat beliau sedari siang tadi, Tuan. Kau ini jadi prajurit jaga, tidak tahu kemana tuanmu. Apa saja yang kau jaga selama ini, Betul, Tuan Rasmi. Kami hanya berjaga-jaga di luar, di pintu gapura ini saja. Sedang apa yang terjadi di dalam, dan bagaimana Tuan Rawedeng selama di dalam, kami tidak tahu persis. Kami baru akan masuk jika Tuan Rawedeng memanggil. Itu pun sejauh Tuan Rawedeng perlukan. Kalau begitu aku akan memeriksa ke dalam. Silakan Tuan Rasmi. Rasmi segera melangkah memasuki pendopo. Keadaannya sunyi lengang. Dua prajurit jaga kembali ke tugasnya semula. Rasmi bingung, mengapa prajurit jaga sendiri sampai tidak tahu apakah ada atau tidak sang majikannya. Dengan langkah satu-satu, Rasmi menelusuri lorong yang menghubungkan pendopo dengan ruang dalam. Sampai di depan pintu bilik Rawedeng, dia berhenti. Rawedeng? 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 Apakah kau ada di dalam, Rawedeng? Rawedeng? Aneh. Sepertinya tidak ada tanda-tanda Rawedeng ada di dalam. Lantas kemana dia? Coba, kubuka saja pintunya. Terkunci. Pintu ini dikunci dari luar. Barangkali saja dia sengaja keluar untuk menghindari bertemu dengan siapapun. Bagus, tindakan yang pintar. Bahkan istrinya sendiri pun dibawanya serta. Berarti dia sudah mencium tanda-tanda yang tidak beres. Rasmi beranjak meninggalkan tempat itu. Hatinya bertanya-tanya, kemana sebenarnya Rawedeng pergi? Apakah dia mencari perlindungan pada Aryatada? Atau mungkin pergi menghadap Gusti Prabu ke istana guna melaporkan situasi yang sedang berlaku? Tidak mungkin. Ya, Rawedeng tidak mungkin berbuat kebodohan dengan pergi berlindung pada Aryatada atau menghadap Gusti Prabu. Dia tentu akan berpikir 2 kali lipat untuk melakukan tindakan yang akan menjerumuskan diri sendiri itu. Tetapi, kemana dia sebenarnya? Prajurit! Ya, Tuan Rasmi. Kemarilah sebentar. Ada apa, Tuan? Apakah perlu bantuan? Tuanmu ternyata tidak ada di tempat. Pintu biliknya terkunci dari luar. Apakah kalian tahu kemana kira-kira tuanmu pergi? Sungguh, Tuan. Kami tidak tahu masalah-masalah yang ada di dalam. Kami hanya prajurit jaga. Barangkali kau melihat kapan dia keluar meninggalkan Wisma. Kami benar-benar tidak tahu, Tuan. Bukankah kami hanya bertugas jaga selalu bergiliran? Tapi... ada apa? Ada apa, prajurit? Katakanlah, katakan. Teman kami memang pernah ada yang tahu. Biasanya Tuan Rawedeng pergi tanpa meninggalkan pesan apa-apa. Beliau baru pulang kira-kira 2 atau 3 hari kemudian. Iya. Betul, Tuan Rasmi. Bagaimana? Kadang beliau hanya beberapa saat saja di dalam, lalu pergi lagi. Kami kan hanya penjaga, jadi kami sangka Tuan Rawedeng memang sedang sibuk. Oh, begitu. Lalu selama ini apakah ada orang lain yang datang? Sepertinya tidak ada, Tuan. Iya, Tuan. Dan baru Tuan Rasmi inilah yang datang. Sedang Tuan Rayuyu juga tidak pernah datang. Ya. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Lalu Rasmi melangkah menuju tempat kudanya ditambatkan. Sedang kedua prajurit jaga tadi kembali lagi ke tempat tugasnya masing-masing. Malam semakin dingin. Sinar bulan tidak bebas menerangi bumi karena tertutup awan hitam. Dalam keadaan remang-remang itulah, Rasmi kembali ke wisma kediamannya.
semakin dingin. Awan hitam menutupi langit yang biru. Bulan tak tampak sama sekali. Di antara wuwungan-wuwungan bangunan istana, tampak sesosok bayangan melompat-lompat dari satu wuwungan berpindah ke wuwungan yang lain. Gerakannya lincah dan ringan tanpa suara. Para prajurit jaga maupun prajurit ronda tak ada yang bisa melihatnya. Hop! Hiya! Banyak sekali prajurit-prajurit jaga di bawah itu. Apakah Rasemi tahu kalau nyawanya sedang terancam? Tampaknya Wisma Rasemi kosong. Sedang pergi atau sembunyi orang itu. Wong Agung, bayangan hitam yang melompat-lompat di atas wuwungan bangunan istana itu memang Wong Agung. Dia menatap ke bawah, ke arah Wisma Rasemi. Tampaknya wisma itu kosong dan lengang. Kemana orang itu? Apakah sedang ke tempat Rawedeng? Atau Rayuyu? Atau... kemanapun dia, aku akan tetap menunggunya di atas hubungan ini. Cepat atau lambat, dia pasti kembali. Kenapa hatiku jadi was-was? Mengapa perasaanku jadi tidak enak begini? Adakah sesuatu akan terjadi? Rawedeng tidak di tempat. Rayuyu pun tidak ada di tempatnya. Apakah mereka tahu bahwa akan ada peristiwa yang bisa mengancam nyawanya? Aku tidak yakin mereka berdua ada di tempat Ratanja, Rabanyak atau Rapangsa. Sebab ketiga orang itu hampir tidak berpengaruh pada Rawedeng maupun Rayuyu. Hendak kemana aku sekarang? Pulang kembali ke Wisma atau... Rasemi bingung, kepalanya pening tidak karuan. Sementara malam semakin larut dan sepi. Angin dingin bertiup menyusuri bumi. Kita tinggalkan sejenak keadaan Rasemi yang sedang tidak karuan. Kita tengok sebentar keadaan Rawedeng dan Rayuyu yang sedang berada di tempatnya ketika Rasemi mendatangi wisma kediaman mereka. Bapak Brahmana Ratu Kuning, kami senantiasa tidak tenang jika berada lama-lama di Majapahit. Benar, Bapak. Rasa was-was dan ketakutan selalu menghantui diri kami. Sehingga kami merasa bahwa sebaiknya kami tinggalkan saja Wisma dan kota Raja Majapahit. Tidak, itu tidak benar. Tindakan seperti itu malah akan memperkeruh suasana. Kalian akan semakin dicurigai dan dikejar-kejar. Tetapi Bapak, andaipun kami tetap di sana, jiwa dan perasaan kami selalu merasa terancam. Itu cuma perasaan. Sekali lagi, perasaan. Seperti yang pernah kukatakan, hendaknya kalian pandai bermain sandiwara. Karena semua ini hanyalah sandiwara. Sedang tindakan kalian untuk menghindar itu bukan dan tidak akan menyelesaikan masalah. Coba, kalian bersikap wajar dan tenang. Ikuti dan amati situasi yang ada, tanpa harus tenggelam atau terbawa oleh arus situasi itu sendiri. Bapak Brahmana Ratu Kuning,
Yang kami khawatirkan, apa yang pernah kami katakan pada Rakuti tempo hari, ternyata kenyataannya berbalik. Berbalik bagaimana maksudmu? Kami takut Rakuti justru bukan marah dan membalas dendam pada Rasemi, tetapi malah bersama Rasemi mendatangi kami dan menuntut tanggung jawab atas apa yang pernah kami katakan, Bapak. Ya, itu mungkin saja terjadi. Tetapi tidak untuk Rakuti. Dia akan langsung naik pitam, marah besar, dan pasti merencanakan pembunuhan atas Rasemi. Mesti itu dilakukan dengan diam-diam. Itulah Rakuti. Dia tidak pernah menyimpan lama-lama sesuatu yang tidak disukainya. Jadi kami sebaiknya kembali ke Majapahit, Bapak. Ya, dan bersikaplah wajar serta biasa-biasa saja. Apakah Bapak Brahmana Ratu Kuning bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa atas diri kami dan keluarga kami? Karena ucapan kami pada Rakuti tentang Rasemi itu, Bapak. Tidak akan terjadi apa-apa atas diri kalian maupun keluarga kalian. Setidak-tidaknya untuk sementara ini. Karena Rakuti hanya akan mengincar Rasemi, mitranya selama ini, dan sekarang sudah dianggap telah berkhianat. Baiklah, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kalau begitu, besok pagi kami dan keluarga akan kembali ke Majapahit. Benar, Bapak. Dan seandainya sewaktu-waktu terjadi sesuatu atas diri kami, kami mohon kiranya Bapak mau membantu kami. Ya, datanglah kemari. Jangan khawatir. Aku akan membantu kalian. Malam ini sepertinya lain dengan malam-malam sebelumnya. Entahlah, apa yang membuat malam ini menjadi lain. Tidak seperti biasanya. Prajurit. Ya, Tuanku Rasemi. Bawa kuda ini ke istal. Baik, Tuanku. Apakah selama aku pergi tadi tidak ada tamu atau seseorang yang mencariku? Tidak ada, Tuan. Seperti malam-malam biasanya, tak ada seorang pun yang datang ingin bertemu Tuan. Bahkan Tuan Rakuti pun tidak. Baik. Sekarang bawa kuda ini ke istal, lalu kembali ke tugasmu. Malam ini kalian semua tidak boleh lengah. Waspadalah dalam bertugas, ya. Baik, Tuan. Setelah prajurit jaga itu beranjak meninggalkan tempatnya, Rasemi pun melangkah memasuki pendopo. Hatinya tetap tidak tenang, was-was, gelisah. Tidak biasanya dia merasakan takut seperti ini. Langkahnya memasuki pendopo terasa berat. Itu rupanya buruanku. Dari mana saja Rasemi itu? Aku dipaksanya menunggu berlama-lama di atas hubungan wismanya. Wah, awas kau Rasemi. Aku sudah kau buat kedinginan di atas sini menunggumu. Awas kau. Sebentar akan kubekuk kau, monyet pintar. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Entah apa sebabnya, aku merasa ada kelainan pada diriku.
Aneh. Hup! Prajurit, Ya, Tuanku Rasmi. bawalah kuda ini ke tempatnya. Baik, Tuanku Rasmi. Apakah selama aku pergi dari sore tadi tidak ada seseorang mencariku? Tidak ada, Tuan. Seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada orang yang datang menemui Tuan. Bahkan Tuan Rakuti sendiri, yang biasanya sibuk mencari Tuan, sekarang ini jarang kelihatan lagi. Baiklah, prajurit. Lekas bawa kuda ini ke istal. Lalu kembalilah pada tugasmu. Malam ini kalian harus berjaga-jaga dengan baik. Jangan lengah. Waspadalah dalam tugasmu. Baik, Tuan Rasmi. Mengapa hatiku tidak enak? Perasaanku gelisah. Ada apa ini sebenarnya? Mungkinkah Rakuti mulai menjalankan gerakannya? Rasmi merasakan adanya kelainan pada dirinya. Tapi dia tidak tahu apa. Langkahnya gontai memasuki pendopo. Hatinya makin berdetak keras. Sementara itu, di atas wewungan wismanya, seseorang tengah mengintai gerak-geriknya. Dialah Wong Agung yang telah menunggunya sekian lama. Bangsat betul orang itu. Ditunggu dari tadi baru kelihatan. Awas kau Rasmi. Sebentar lagi akan kubekuk dan kubawa pada Rakuti, sahabatmu. Dia sudah masuk ke dalam wismanya. Aku harus segera turun dan menguntitnya sampai ke ruang biliknya. Di sana baru ku kerjai dia. Di tempat lain, jauh di tepi pinggiran kota raja, Rakuti sudah tidak sabar menunggu gurunya membawa hasil buruannya. Dia resah. Sebentar-sebentar dikepalkannya tangannya. Giginya gemeretuk. Terkadang kakinya menendang-nendang sebuah pohon besar, di mana di bawahnya dengan hati berdebar dia menunggu. Lama sekali dia melakukan pekerjaannya. Apakah Rasmi kebetulan tidak berada di rumahnya? Atau mungkin guru terpaksa menunda pekerjaannya karena banyak prajurit jaga mengelilingi wisma Rasmi. Tidak, guru tidak boleh gagal melakukan pekerjaannya. Andai pun berhasil, jangan sampai seorang pun mengetahuinya. Ini adalah langkah awal dalam serentetan langkah-langkah berikutnya. Jika langkah awal ini gagal dan ketahuan orang lain, langkah-langkah selanjutnya tentu akan lebih sulit lagi. Ya, guru tidak boleh gagal. Sekali lagi, guru tidak boleh gagal. Sekarang Rasmi sudah masuk ke ruang biliknya. Aku akan membekuknya dengan cepat tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Wah, monyet elek itu kenapa masih saja berdiri di situ? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Wong Agung tiba-tiba kesal karena seorang prajurit masih saja berdiri di dekat pintu masuk ruang bilik Rasmi.
Kalau aku nekat menyerang prajurit itu, tentu Rasemi keluar karena ada suara gaduh di depan pintunya. Tapi kalau aku menunggu saja di sini, ya entah kapan monyet elek itu akan beringsut dari tempatnya. Wah, jangan-jangan prajurit sengaja ditaruh di situ oleh Rasemi untuk menjaga keamanan dirinya. Lama Wong Agung menimbang-nimbang langkah apa yang akan diambilnya. Sementara dia sendiri merasa tentu muridnya sudah tak sabar lagi menunggu hasil kerja gurunya. Wah, Rakuti, aku minta kau bersabar sedikit saja. Aku tahu kau pasti sudah tidak sabar lagi karena menungguku terlalu lama. Tapi kalau saja kau izinkan aku melumpuhkan monyet elek yang berdiri di depan pintu bilik Rasemi, sudah pasti sekarang ini Rasemi sudah ada di depanmu. Karena sudah tak sabar menunggu terlalu lama, Wong Agung mulai nekat mengendap-endap mendekati tempat prajurit itu berdiri. Rupanya kenekatan Wong Agung tidaklah sia-sia, karena sebentar kemudian... Prajurit! Prajurit! Sedang apa kau? Suara apa itu? Prajurit! Wah, celaka. Rupanya dia masih dengar juga suara tubuh prajurit jatuh. Prajurit! Mengapa kau tak menjawab? Sedang mengerjakan apa kau di depan pintuku? Awas, kalau kau tidak menjawab juga, dan aku membuka pintu, rasakan sendiri hukumanmu. Pintu kamar Rasemi membuka. Prajurit jaga masih tampak berdiri bersandar dinding. Rasemi bingung, mengapa sikap prajurit jaga itu berdiri sambil bersandar ke dinding. Tapi belum lagi Rasemi sadar akan apa yang terjadi. Tiba-tiba, dengan cepat Wong Agung mengerjakan tugasnya tanpa suara, sehingga prajurit-prajurit jaga lainnya tak sampai mendengar peristiwa keributan kecil itu. Pertama sang prajurit jaga ditotok jalan darahnya dan dibiarkan berdiri tersandar di dinding. Menyusul kemudian yang kedua, Rasemi membuka pintu dan belum lagi sadar akan apa yang terjadi. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat cepat menotok jalan darahnya dan dia pun lumpuh lunglai. Rakuti, aku berhasil melaksanakan tugas yang kau berikan. Sebentar lagi, tentu aku sudah sampai di pinggir kota raja. Kau tak perlu bimbang, anakku. Tidak usah sangsi. Hup! Iya! Dengan cepat Wong Agung meraih dan menyampirkan tubuh Rasemi pada pundaknya. Lalu tubuh itu dibawanya melompat di atas wuwungan. Tidak seorang pun prajurit yang ada di bawah melihat bayang-bayang hitam terbang melintasi bangunan-bangunan istana. Hingga di suatu tempat, tubuh itu turun mendarat ke bumi dengan mulus dan menyambar seekor kuda yang telah disiapkan. Lihat si Murang itu. Kenapa dari tadi cuma berdiri bersandar ke dinding terus? Ayo, kita lihat. Jangan terjadi sesuatu ini. Iya. Sudahlah.
Mari kita lihat bersama-sama. Ayo, jangan sampai kita terlambat. Ayo. Kenapa berjaga-jaga malah tidur sambil berdiri? Murang, ayo bangun. Bangun, Murang. Bangun. Nanti kalau Tuan Rasemi tahu bisa cilaka kau. Ayo bangun, Murang. Bangun. 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 Ada apa? Ada apa rame-rame begini? Kok malah bertanya? Seharusnya aku yang tanya sama kamu. Iya. Ada apa? Kok kamu jaga sambil tidur berdiri? Tidur berdiri? Loh, siapa yang tidur sambil berdiri? Kamu ini bagaimana, Murang? Jelas kamu tidur berdiri malah tanya. Wah, aku bingung. Benar-benar tidak tahu apa-apa aku ini. Teman-teman, dia sendiri bingung. Bagaimana dengan kita? Benar, aku tidak tahu. Aku tidak sadar kenapa aku bisa seperti ini. Wah, jangan-jangan terjadi sesuatu ini. Wah, bisa itu. Coba ketok pintu Tuan Rasemi itu. Aku tidak berani. Kau saja. Ayo Murang, ketok pintunya Tuan Rasemi itu. Aku tidak berani. Ini bagaimana sih? Yang tugas menjaga Tuan Rasemi kan kau sendiri. Ayo cepat ketok dan tanya pada Tuan Rasemi. Tidak. Aku memang tidak tahu apa-apa. Kau ini membantah saja sih. Pantas orang tuamu memberi nama Murang yang artinya membantah. Ternyata kau memang suka membantah ya. Sini. Biar aku yang mengetok pintu itu. Daripada hanya ribut-ribut tidak karuan. Ayo, katanya kau berani mengetuk, ayo. Iya, sabar sebentar. Sabar. Sabar aja. Tuan Rasemi. Tuan. Wah, jangan-jangan telah terjadi sesuatu. Kau dari tadi ngomongnya selalu jangan-jangan telah terjadi sesuatu. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu. Enggak ada apa ya, Pak. Diam semua. Tidak ada yang patut ditertawakan. Mengerti enggak? Ini pasti. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu ya. Sudah. Kalau begitu kita buka saja. Sepertinya tidak ditutup rapat pintu ini. Tuan Rasemi tidak ada. Tuan Rasemi tidak ada. Kawan-kawan, Tuan Rasemi hilang. Tuan Rasemi hilang. Di mana aku ini? Di mana? Kenapa badanku terikat di pohon begini? Siapa yang telah melakukan ini? Aduh, kuat sekali tali pengikat ini. Badanku sakit semua. Kuat sekali katanya. Aku tidak ingat apa-apa. Bagaimana sampai aku terikat di tempat seperti ini? Siapa yang telah berani melakukan ini semua? Kurang ajar. Pasti orang ini punya niat tidak baik terhadapku. Tapi mengapa kejadiannya begitu cepat? Aku sulit untuk mengingatnya. Ya. Sepertinya aku baru saja membuka pintu bilikku. Lalu tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat menyambar. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ya, pasti
Pasti pelakunya seseorang yang berilmu tinggi. Tapi siapa orangnya? Siapa yang muncul dari balik semak-semak itu? Bayangan hitam itu. Seperti aku seperti mengenalnya. Benarkah bayangan hitam yang mendekatiku adalah Rakuti? Rakuti. Rupanya kau, Rakuti. Kentut busuk. Marahlah, selagi kau masih bisa marah. Caci makilah, selagi kau masih bisa mencaci maki. Setan belang, orang tidak tahu diuntung. Marahmu menarik sekali rasanya. Baru sekarang aku sempat melihat sahabatku bisa marah-marah dalam ketidakberdayaannya. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayo! Lepaskan ikatan ini. Lepaskan! Marahmu terlalu berlebihan, sobat. Cobalah marah yang sedikit sopan. Bangsat. Aku memang bangsat. Tak ubahnya seperti dirimu. Jadi, sama-samalah kita. Jadi kau tidak mau melepaskan ikatanku? Itu gampang diatur. Tenang saja. Terus terang, Rakuti. Terus terang, katakan apa maumu terhadap diriku. Seharusnya aku yang bertanya pada dirimu. Sebenarnya apa yang kau mau terhadap diriku? Kita bersahabat, bukan? Sejak lama, dan sudah lama kita bersahabat. Bahkan, sudah boleh dikatakan bersaudara. Tapi sejauh mana ikatan persahabatan dan persaudaraan itu? Cuma waktulah yang menentukan. Persahabatan dan persaudaraan tidak ditentukan oleh waktu, Rakuti. Tetapi kita manusianya. Itu dulu. Itu pepatah kuno, Rakuti. Tetapi sekarang, segalanya sudah berubah. Sebagaimana perubahan Rakuti si pemuda desa Ganding menjadi Rakuti si calon Raja Majapahit. Semuanya itu tidak akan pernah terjadi, Rakuti. Kalau kau berjalan dari desa Ganding ke Majapahit sendirian tanpa aku. Betul, tepat sekali. Sebab itulah aku sangat berterima kasih padamu. Tanpa kau, tentu aku tidak akan sampai seperti ini. Tanpa kau, aku akan tetap menjadi pemuda desa Ganding yang tidak tahu apa-apa. Lalu? Kau memang sungguh luar biasa, Rasemi. Luar biasa. Setan. Dan seperti inikah ucapan terima kasihmu, Rakuti? Dengan mengikat aku di sebuah pohon besar seperti tawanan. Aku tak menganggapmu tawanan. Kau sendirilah yang mengatakannya. Kalau begitu, lepaskan aku. Lepaskan. Sabar, tenang saja. Bukankah kau selalu mengajariku untuk tetap sabar? Ya. Tenang dan menggunakan otak. Kau licik. Kau curang. Semua itu kau sendiri yang mengajarinya. Terus terang kuakui, aku terlalu banyak belajar darimu. Begitu banyaknya sehingga aku merasa lebih pintar darimu, lebih licik darimu, dan lebih curang. Dan kau tak perlu marah kalau sekarang ini aku bisa mengikatmu seperti ini. Karena memang aku begitu banyak menimba ilmu darimu. Terima kasih, Rasemi. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Rasemi meronta, berteriak, mencaci maki minta dilepaskan. Tetapi Rakuti hanya menanggapinya dengan tertawa-tawa dingin dan santai. Tidak terbersit sedikit pun rasa dendam dan marah pada wajah Rakuti. Namun sebaliknya, Rasemi marah-marah dan mencaci habis sahabatnya. Nah, apakah tindakan Rakuti selanjutnya pada Rasemi? Dan bagaimana cara Rasemi menghadapi ulah sahabatnya itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.